Mengapa kebenaran Alkitab begitu menakutkan? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study, mau memberikan sebuah kebenaran Alkitabiah ya. Mengapa kebenaran Alkitab itu begitu menakutkan ya? Ditakuti di luar orang-orang di luar kekristenan ya. Ini pengantar dulu ya. Saya sekarang umur saya itu 60 tahun ya. Anak saya yang ketiga, saya punya 3 anak, jadi anak yang ketiga Tan Choh Tau pas di umur 24 tahun, pas lulus sarjana kedokteran ya. Saya dulu juga lulus pas umur 24 tahun. Ini anak saya yang ketiga, namanya Tan Choh Tau. Itu juga lulus pas di usia 24 tahun. Sama, saya dulu juga 24 tahun S1-nya. Tapi kalau saya kan tukang insinyur. Kalau anak saya ini kedokteran ya. Jadi saya ngerasain lagi ya dulu zaman lulus, zaman ujian komprehensif ya, skripsi kayak gitu ya. Ya, gitu ya. Oke. Mengapa kebenaran Alkitab ini sangat menakutkan, sangat ditakuti oleh yang di luar sana? Bapak Ibu Saudara, berbagai cara dilakukan oleh orang-orang dari luar kekristenan mengobok-obok Alkitab dari pagi sampai pagi lagi ya. Beberapa orang aja sih ya, ada yang mengaku dirinya sebagai kristologi, ada juga yang mengakukan apologeter muslim. Loh, aneh ya, apologeter kok muslim gitu ya. Itu tiap hari kerjaannya ngobok-obok Alkitab ya. Salah satu anggotanya itu si topi miring itu ya. Topi miring ya. Ya. Akhir bulan ini kalau jadi kami akan debat di Surabaya ya. Ya dengan mereka dari kristologi, dari apologeter muslim itu ya. Ya. Seperti itu ya, nanti tunggu tanggal mainnya sajalah ya. Mereka mengobok-obok Alkitab saking takutnya sama Alkitab. Dicari-cari tiap hari, cari salahnya di sini, salahnya di situ, palsunya di sini, palsunya di situ. Mereka sangat ketakutan dengan kebenaran Alkitab. Mengapa? Mengapa kebenaran Alkitab sangat menakutkan? Atau mereka sangat takut dengan kebenaran Alkitab itu ya? Bentar ya. Mengapa begitu sangat menakutkan ya? Mengapa kebenaran Alkitab begitu menakutkan? Yohanes 17 ayat 17 menulis bahwa firman-Mu adalah kebenaran, yaitu Alkitab. Alkitab itulah kebenaran yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata, "Aku kebenaran, akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi Yesus itu kebenaran, Alkitab itu kebenaran, baik PL maupun PP. Jadi kebenaran Alkitab adalah semua tentang Yesus, baik di PL maupun PP. 7 alasan kebenaran Alkitab sangat menakutkan. Ada 7 Alkitab, 7 kebenaran, ada 7 alasan kebenaran Alkitab ini sangat ditakuti ya. 1. Alkitab itu satu-satunya kitab suci di jagat raya ini. Yesus menyebut bahwa harus digenapi tentang aku di kitab suci ya, yaitu di kitab Taurat Musa, Mazmur, dan kitab Nabi-Nabi. Lukas 24 ayat 27, 44 dan 45. Inilah kitab suci perjanjian lama. Yesus berkata harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di Taurat Musa, Mazmur, dan kitab Nabi-Nabi.
Yesus juga menghendaki adanya perjanjian baru. Ibrani 10 ayat 16 dan 17, Yeremia 31 ayat 31 dan 33. Jadi Alkitab itu memang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru, dan itu memang dikehendaki oleh Yesus. Saya ulang, Alkitab itu memang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru, dan itu memang dikehendaki oleh Yesus. Alkitab adalah satu-satunya kitab suci. Wahyu 20 ayat 12, ketika saat penghakiman terakhir dari 4.300 agama di dunia saat ini, ternyata tidak satu pun yang punya kitab suci. Saya ulang, Wahyu 20 ayat 12. Sekarang ini ada 4.300 agama-agama dunia. Nanti ketika penghakiman terakhir semua kitab dibuka, ternyata tidak ada satupun yang punya kitab suci. Semuanya hanya disebut kitab-kitab, nggak pakai suci. Ini bukti bahwa Alkitab itu satu-satunya kitab suci di jagat raya ini. Makanya menakutkan. Coba diobok-obok, coba dicari kesalahannya, ya. Nomor 2, kenapa kebenaran Alkitab sangat ditakuti? 100% firman dari Yesus Allah. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, semuanya adalah difirmankan ya dari Yesus Tuhan Allah melalui 3 cara. Saya sudah sering sampaikan ini, 3 cara penulisan Alkitab, yaitu ilham 2 Timotius 3 ayat 16, pewahyuan Wahyu 1 ayat 1 dan 2, dan dikuasai roh Wahyu 1 ayat 10, Wahyu 4 ayat 2. Dengan 3 cara penulisan ini, maka apa yang disampaikan oleh Yesus nyampe ke penulis, ditulis ya sebagai Alkitab itu. Jadi Alkitab itu berasal dari firman Yesus. Yes. Ya. Jadi bukan nguing-nguing gedebuk dari langit, kagak. Nomor 3, hanya bisa dipahami kalau beriman pada Yesus. Ini uniknya Alkitab di situ. Makanya walaupun di luar sana ngobok-obok Alkitab, kagak mungkin bisa paham, nggak mungkin. Ya. Pendeta kayak Romo kayak Mukalap kayak selama menolak Yesus Allah, ingat, selama menolak Yesus Allah tidak mungkin bisa paham Alkitab. Lukas 24 ayat 45 dan 2 Korintus 3 ayat 14. Pikiran mereka akan tumpul sebab selubung pikirannya belum dilenyapkan, dan yang bisa melenyapkan selubung pikiran itu hanya Yesus Kristus. Jadi tenang saja, Alkitab diobok-obok, tenang aja. Mereka akan terkena ranjau. 2 Korintus 3:14. Tumpul pikiranmu. Ya, silahkan para mukalab, silahkan para apologeter muslim katanya, silahkan para kristolog ngobok-obok Alkitab dari pagi sampai pagi 365 hari setahun. Silahkan Anda obok-obok. Kita mah tenang aja. Anda akan terkena yang namanya pikiran tumpul. Alkitab coba dicari-cari kesalahannya, tetap tidak bisa. Makin dicari kesalahannya, malah makin terbukti bahwa Alkitab PL dan PB 100% firman dari Yesus Allah yang ditulis oleh penulis Alkitab. Nomor 4, approved, valid. Semua yang tertulis di Alkitab saling link, saling ayat meneguhkan ayat, sehingga approve ya, terbukti valid, tidak bisa dibantah. Itu kehebatan Alkitab, ya no? Karena ini produk dari Yesus Allah, valid, saling link, ayat menguatkan ayat, tidak bisa dibantah. Nubuatan pasti digenapi dan pasti terjadi. Janji Allah juga pasti digenapi dan terjadi. Nomor 5, penghakiman yang sangat menakutkan. Alkitab very detail and very clear menjelaskan penghakiman yang sangat mengerikan dan menakutkan bagi yang di luar Kristus. Kebangkitan pertama khusus untuk orang percaya Yesus, Wahyu 20 ayat 5 dan 6, menjadikan kelak penghakiman itu sesuatu yang sangat mengerikan dan sangat menakutkan bagi yang tidak percaya Yesus. Yang percaya Bapa, go to hell. Percaya Bunda, go to hell. Percaya segitiga, go to hell.
percaya Tritunggal, go to hell. Kambing terkutuk, go to hell. 666 Babel besar, go to hell. Antikristus, go to hell. Nabi palsu, go to hell. Allah palsu, segitiga Allah, Allah jamak, go to hell. 85% populasi manusia dari 4.300 agama dunia kelak akan go to hell, go to the lake of fire. Wahyu 20 ayat 12-15. Betapa mengerikannya penghakiman nanti. Jadi orang itu takut semua, ya, membaca Alkitab takut karena begitu mengerikannya orang yang tidak percaya Yesus. 85% populasi dunia ini nanti go to hell. Berapa jumlahnya? 566 miliar penghuni neraka, 100 miliar plus sedikit penghuni surga. Ya. Nomor 6, Yesus Tuhan Allah itu nyata, bisa mendatangi siapa saja yang dikehendakinya. Banyak orang tobat melihat Yesus, membuktikan bahwa Yesus Tuhan Allah itu real, valid, bukan fiktif, bukan ilusi. Kalau Bapa itu Allah-alahan yang fiktif, yang ilusi. Kalau Yesus tidak, ya. Wahyu 1 ayat 8, Yesus berkata, aku yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Artinya Yesus Tuhan Allah itu benar-benar ada, valid, bukan fiktif, bukan ilusi. Kalau Bapa itu ilusi, ya. Bapa Yesus ilusi, Bapa dalam nama Yesus itu ilusi, fiktif itu. Tritunggal itu Allah yang fiktif, ya. Ya, segitiga itu Allah fiktif. Kalau Allah yang real itu Yesus. Ya, banyak orang didatengin Yesus dalam mimpilah, dalam penglihatan lah, nggak pernah ada Bapa datang. Akulah Bapa. Ya. Bapaknya pakai tanduk gitu. Ya. Siapapun yang tobat, ya termasuk saya mendengar suara Yesus. Ya, nggak pernah ada dengar suara Bapa, lihat Bapa. Bapa itu Allah ilusi, fiktif, ya. Penyembah Tritunggal itu penyembah Allah yang fiktif, ilusi, tidak nyata, tidak real. Ya, makanya penyembah Tritunggal go to hell. Penyembah segitiga go to hell. Nomor 6, ya, Alkitab bukan kitab jiplaan. Banyak orang mengkorek-korek Alkitab. Ya, Perjanjian Baru itu jiplak dari Perjanjian Lama, dari kitabnya Israel. Yang menurunkan Perjanjian Lama dari siapa? Yesus. Perjanjian Baru dari siapa? Yesus juga. Ya, semua nabi, semua kisah nabi, mujizat nabi, semuanya asli, bukan jiplaan. Perjanjian Lama Perjanjian Lama bukan jiplaan dari kitab lain sebelumnya, nggak ada sebelum Perjanjian Lama, ya. Demikian pula Perjanjian Baru bukan menjiplak dari Perjanjian Lama, tetapi Perjanjian Baru itu apa? Kelanjutan dari Perjanjian Lama. Maka semua orang Yahudi yang memegang Tanak, yaitu Perjanjian Lama yang murni, pasti jadi Kristen. Tapi yang memegang Perjanjian Lama yang KW itu jadi apa? Jadi Katolik, jadi Protestan, ya. Iya dong, ayo. Ya kan masalahnya Elohim, Elah diganti Elohim, ya. Yahweh diganti Adonai, yaitu Katolik sama Protestan toh. Tritunggal mas segitiga toh. Ya kalau Kristen enggak, Kristen yang pemegang Tanak ya jadi Kristen tuh 12 rasul, ya 70 murid. Ya yang jumlahnya 15% itu. Nomor 7, Yesus menjaga dan memelihara Alkitab. Yesus Allah sendiri menjaga dan memelihara Alkitab. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Dari masa ke masa Alkitab terjaga kemurniannya. Banyak yang ingin mengacak-acak, banyak yang ingin nambah kurang, tapi tidak akan pernah berhasil. Sebab ayat menguatkan ayat. Kalau satu ayat diubah membuat tidak link dengan ayat lain. Salam Pendeta HTD. Nah, sekarang ketahuan toh. Anda usaha apapun untuk mengobok-obok Alkitab, untuk merubah-rubah, bahkan Anda ngumpulin Alkitab tahun sekian, Anda tidak akan bisa, ya. Ya, tidak akan bisa, sebab Alkitab itu kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Semua itu produk dari Yesus. Nggak akan bisa, ya. Sampai apapun nggak akan bisa. Ini contohnya saya. Ketika saya itu Tritunggal, aku nih
Aku ini kurang apa Tritunggal? Di atas rata-rata loh. Ya, Tritunggal sekarang itu nggak ada apa-apanya dibanding waktu saya Tritunggal. Ya, aku nggak ngerti apa-apa itu. Ya, nggak ngerti benang merahnya bahwa Yesus itu Alfa Omega. Baca ayat sih baca, tapi nggak ngerti. Ya. Nah, ketika saya percaya kepada Yesus Allah, ini syaratnya ini. Kalau Anda percaya Yesus Allah, ini dibuka nih, pikiran mengerti kitab suci. Ya, HTD cuman kuliah berapa tahun? 2 tahun tambah 2 tahun lah. Ya. Malah cuman 11, enggak sampai 2, enggak sampai 4 tahun itu jadi master, itu master bibliologi tadi. Najis bagi kami untuk sekolah teologi, najis gitu. HTD dilantik oleh sinode itu najis bagi saya. Ya, belajar teologi itu najis. Makanya saya belajar Alkitab. Ya, lihat hasilnya. Alkitab itu bukan seperti kitab suci atau tesis yang kamu bisa ini pakai otak, nggak bisa. Kalau ini nggak dibuka oleh Yesus nggak bisa. Alkitab itu produknya Yesus Allah. Kamu harus sembah Yesus Allah baru bisa. Ya, berapa banyak ya toh jemaat kami ya toh dari Sabang sampai Merauke yang ini dibuka mengerti kitab suci. Karena apa? Penyembah Yesus Allah, Kristen, ya itu baru bisa. Kalau enggak, ya enggak. Tenang aja Anda obok-obok. Alkitab diobok-obok ya makin nyata. Ya, makanya mendingan dengerin khotbahnya Pendeta HTD yang sekarang jumlahnya 3.500-an tayangannya. Itu ya lagu-lagunya mungkin sudah 120-an lah, ya seperti itu. Ya, Allah mempersiapkan nanti 2024. Sekarang kan 2023 ini Katolik dan Protestan lagi bingung ini. Ya, Tritunggal sama segitiga lagi bingung. Makin dibela, makin dibully. Ya, Tritunggal dan segitiga, ya penyembah Tritunggal, Allah Tritunggal dan Allah segitiga makin dibela, makin dibully. Ya, Tritunggal itu makin dibela, makin dibully. Ya, Anda dibilang nggak waras loh. Ya, sama ibu-ibu yang pakai daster itu. Ya. Tritunggal itu makin dibela, makin dibully. Ya. Jadi clear ya kenapa Alkitab begitu sangat menakutkan, sangat ditakuti di luar sana sampai harus diobok-obok. Ya, kalau bagi HTD gimana? Sorry. Aku ini memiliki satu-satunya kitab suci di jagat raya. Ngapain aku ngurusin kitab lain di luar Alkitab yang oleh Alkitab sendiri disebut bukan kitab suci? Alkitab sendiri menurut mereka itu semua kitab-kitab itu cuman kitab doang, nggak pakai suci. Sedangkan aku memiliki satu-satunya kitab suci di jagat raya ini. Ngapain aku ngurusin kitab orang lain? Betul apa betul? HTD kagak pernah. Ya. Dalam satu debat HTD nggak pernah nanya kitabmu, nggak mau saya juga. Aku punya satu-satunya kitab suci kok. Ngapain aku ngurusin kitabmu? Ya. Kalau kalian nanya tak jawab pakai Alkitab. Ini sudah bisa menjungkir balik kan. Walaupun aku nggak nyebut-nyebut kitabmu, udah bisa jungkir balik kalian dengan jawaban pakai Alkitab. Asal ini dibuka mengerti kitab suci. Sembah Yesus baru bisa. Tritunggal segitiga makin dibela, makin dibully kamu. That it ya, padat, singkat dan clear ya. Mengapa Alkitab begitu ditakuti? Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.